Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran dan kesadaran bersama. Nama, tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak yang terlibat. Adapun kesamaan nama tempat dan kejadian peristiwa hanyalah bersifat kebetulan semata. Simak sampai selesai, karena pesan moral dalam cerita ini sangat dapat kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita langsung mulai saja ceritanya. Sari dan Arif adalah pasangan yang tampak bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dengan dua anak, Rina dan Dika. Meskipun sederhana, rumah mereka penuh dengan kebahagiaan. Arif bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, dan Sari adalah ibu rumah tangga yang merawat anak-anak mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasa ada yang hilang. Arif, yang dulunya penuh perhatian dan penuh kasih sayang, kini lebih fokus pada pekerjaannya. Setiap hari, dia pulang larut malam, hanya untuk beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Sari merasa terabaikan, seolah-olah dia hanya menjadi bagian dari rutinitas, bukan pasangan hidup yang dicintai. Suatu hari, ketika Arif harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selama seminggu, Sari merasa kesepian dan rindu akan kehadiran suaminya. Dia merasa terabaikan dan mulai berpikir bahwa dia tidak lagi menjadi pusat perhatian Arif. Pada saat itu, Bapak Agus, ayah Arif, datang mengunjungi mereka. Bapak Agus adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhatian. Setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dia lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Melihat Sari yang terlihat kesepian, Bapak Agus mulai berbicara lebih banyak dengannya. Mereka berbincang tentang kehidupan, keluarga, dan masa depan. Sari merasa nyaman dengan Bapak Agus. Setiap kali berbicara dengannya, dia merasa ada perhatian yang hilang dalam hidupnya. Bapak Agus juga merasakan kehadiran Sari yang membawa keceriaan. Dia mulai merasa nyaman menghabiskan waktu bersama Sari, tanpa merasa ada yang salah. Sari merasa bahwa Bapak Agus adalah satu-satunya orang yang memahami perasaannya. Hari demi hari, kedekatan antara Sari dan Bapak Agus semakin berkembang. Mereka saling berbagi cerita, bertukar pandang, dan kadang-kadang berdua dalam situasi yang penuh kehangatan. Sari mulai merasa bahwa Bapak Agus memberikan perhatian yang sangat dibutuhkan. Sesuatu yang dia rasakan hilang dari Arif, namun dia tahu apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Suatu malam, ketika Arif sedang bertugas di luar kota, Sari dan Bapak Agus duduk bersama di ruang tamu. Hanya mereka berdua. Percakapan ringan yang dimulai dengan mengenang masa lalu, tiba-tiba berubah menjadi lebih intim. Dalam suasana yang hangat dan penuh pengertian, mereka berbicara lebih dalam, berbagi perasaan yang lama terpendam. Tanpa mereka sadari, kedekatan itu membawa mereka ke suatu titik yang tak terelakkan. Mereka saling berciuman. Sari terkejut dengan dirinya sendiri. Perasaan bersalah datang begitu cepat. Namun di sisi lain, dia merasa hidup kembali setelah sekian lama merasa hampa. Bapak Agus, yang merasa sepi setelah kehilangan istrinya, merasa bahwa dia kembali ditemukan oleh seseorang yang menghargai keberadaannya. Mereka berdua tahu bahwa apa yang terjadi itu salah, tetapi perasaan yang mereka rasakan begitu kuat. Namun, rasa bersalah segera menyusul. Sari mulai merasa sangat cemas dan bingung. Dia tahu bahwa dia telah mengkhianati Arif, dan ini bisa merusak segalanya. Begitu banyak pertanyaan di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa memperbaiki semuanya? Dapatkah dia menghadapi Arif setelah apa yang terjadi? Hari-hari setelah kejadian itu, Sari merasa terjebak dalam dilema yang semakin menghantui dirinya. Dia terus berusaha untuk menjaga jarak dari Bapak Agus. Tetapi setiap kali mereka bertemu, perasaan itu kembali muncul. Bapak Agus juga merasa bingung. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Tetapi dia juga merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Dan Sari seolah-olah mengisi kekosongan itu. Sari akhirnya memutuskan untuk menghadap Arif dan mengungkapkan segalanya. Pada suatu malam, setelah makan malam yang tegang,
Dia menceritakan semuanya. Arif terdiam, wajahnya berubah pucat. Dia merasa hancur dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sari menangis, memohon maaf atas perbuatannya dan mengakui bahwa dia merasa kesepian karena Arif terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Arif sangat terluka, tetapi setelah beberapa saat, dia memilih untuk mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Meskipun rasa sakit begitu dalam, Arif berusaha untuk tidak membiarkan kekeliruan ini merusak hidup mereka sepenuhnya. Namun, Arif memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, Bapak Agus, tentang apa yang terjadi. Bapak Agus datang menemui Arif dengan perasaan yang sangat berat. Dia meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya. Arif, meskipun terluka, memutuskan untuk tidak memutuskan hubungan ayah dan anak. Arif, meskipun terluka, memutuskan untuk tidak memutuskan hubungan ayah dan anak. Tetapi dia meminta ayahnya untuk pergi dan memberikan ruang bagi keluarga mereka. Bapak Agus menerima keputusan itu dengan hati yang berat, menyadari bahwa dia telah merusak kebahagiaan anaknya. Setelah peristiwa itu, Harif dan Sari berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Meskipun kepercayaan mereka telah retak, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan untuk sembuh. Arif mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarganya, mengurangi jam kerja, dan berusaha lebih hadir dalam kehidupan Sari. Mereka berdua mengikuti konseling pernikahan untuk memperbaiki komunikasi dan mengatasi luka emosional yang mendalam. Sari, dengan penuh penyesalan, berusaha untuk mengembalikan kepercayaan Arif. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan sangatlah salah, dan berusaha untuk lebih terbuka dan jujur dengan perasaannya. Arif pun belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan emosional istrinya. Bapak Agus, meskipun telah pergi dari kehidupan mereka, merasa bahwa dia telah belajar banyak dari kesalahan tersebut. Dia menyadari bahwa kesepian dan rasa kehilangan tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hubungan, komunikasi dan perhatian adalah hal yang sangat penting. Ketika kita merasa kesepian atau tidak dihargai, kita tidak boleh mencari pelarian yang bisa menghancurkan hidup kita dan orang lain. Kesalahan dalam hidup seringkali datang dari ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan kita dengan jujur. Kepercayaan dalam sebuah hubungan adalah sesuatu yang rapuh dan sulit untuk dibangun kembali setelah dihancurkan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komitmen, berbicara dengan terbuka, dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.